Shalom Bapak Ibu dan saudara, selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Lukas Eko Skoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinase GKJ Purworejo. Saudara, kemarin kita sudah membahas tentang doa Bapa kami, dan kita sudah ungkap ada poin-poin penting dalam sebuah doa, yaitu doa Bapa kami. Dari doa yang pasti tertuju hanya kepada Tuhan Bapa kita di surga, kemudian ada sikap hati dalam pertobatan, menguduskan Tuhan, ada kesadaran spiritualitas untuk menghargai bahwa Tuhan adalah yang maha yang menciptakan kita, dan kemudian ada permohonan-permohonan, kemudian ada juga pemulihan relasi dengan Tuhan dan sesama, tentang pengampunan, dan ditutup dengan kesadaran atau pernyataan bahwa semua adalah karena Tuhan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang doa Bapa kami, tetapi dari versi Injil Lukas. Apa bedanya? Saudara, beda tetapi sama. Loh, maksudnya apa? Beda dalam arti, dalam Injil Matius diletakkanlah doa Bapa kami itu dalam konteks khotbah di bukit, dan itu detail, ada ajaran sedekah, ada ajaran doa, ada ajaran tentang puasa. Tapi kalau di Lukas, nanti kita akan lihat dan kita cermati, itu justru mulai dengan Yesus yang mempraktekkan doa yang penuh kuasa, dan murid-murid datang dan berkata, Tuhan, ajarilah kami berdoa. Sudah tahu, murid-murid Yesus adalah murid-murid Yohanes. Mereka adalah orang-orang yang dari kecil sudah mengenal doa, tapi ritual, syariat, sehari 3 kali yang terjadi pada konteks zaman itu. Lalu kiblatnya juga harus ke bait Allah. Kemudian mereka harus bersikap seperti ini, situ, dan seterusnya. Nah, saudara bisa memperhatikan ini dalam beberapa literatur, salah satunya adalah ibadah Israel kuno. Nah, saudara, yang menarik adalah prinsipnya sama, tetapi konteksnya berbeda. Tapi ini akan memperkaya kita untuk memahami tentang doa Bapa kami menurut versi Injil Lukas. Mari kita bersama membaca Lukas pasal 11. Saya akan baca mulai ayat 1 sampai dengan 4. Lukas 11 ayat 1 sampai dengan 4. Mari kita cermati bersama yang demikian sabdanya. Hal berdoa. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lukas 11 ayat 1 sampai dengan 4. Lukas 11 ayat 1 sampai dengan 4. Saudara, ada dua kebiasaan kita. Ada orang yang asik dengan Injil Matius 6, dan dia kurang suka dengan Lukas 11. Ada sebaliknya yang asik dengan Lukas 11. Itu dianggapnya sebagai rumusan suci dan kurang suka dengan Matius 6. Sebagai hamba Tuhan, saya mengatakan bahwa dua-duanya tidak salah. Dua-duanya perlu juga saling belajar, bahwa Matius 6 dan Lukas 11 itu sama. Nah, mari kita lihat. Bapa kami yang di surga, dikatakan di sini Bapa, tentu maksudnya Bapa surgawi. Sama. Dikuduskanlah namamu, persis sama. Datanglah kerajaanmu, persis sama. Doa kepada Tuhan, pengudusan diri, lalu juga spiritualitas mengakui kemahakuasaannya. Berikan kami setiap hari makanan kami yang cukupnya, sama. Ya, makanan ini tentu tidak hanya soal roti atau nasi, tapi makanan
juga secara umum juga. Lalu, ampunilah kami dosa kami, dan seterusnya. Sama, yaitu tentang pengampunan, tentang pemulihan. Orang yang menyimpan dendam, itu diandaikan di sini sangat jelas, itu tidak mungkin menerima pengampunan. Karena apa? Bahkan mungkin orang yang hidup dalam dendam tidak membutuhkan pengampunan. Oleh sebab itu, kalau dia tetap hidup dalam dendam, dia tidak akan menerima pengampunan dari Tuhan. Tapi kalau kita mengampuni, Tuhan mengampuni kita. Itu logikanya begitu pada ayat 4. Lalu ditutup dengan jangan bawa kami dalam pencobaan. Nah, bedanya saudara, kalau di Matius masih ada penutup, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tapi ini prinsip utama dari doa sama. Oleh sebab itu, mari kita belajar tentang dua-duanya. Saya suka dengan bagian yang pertama dari Lukas 11 itu. Yesus berdoa, lalu murid datang, salah seorang, dan berkata, ajarlah kami berdoa. Ajarlah kami berdoa. Ajarlah kami berdoa. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kesadaran bahwa kita membutuhkan pengajaran tentang doa yang benar. Kesadaran bahwa kita membutuhkan arahan doa, bukan sembarang doa, bukan seperti sekedar ritual, tapi doa yang penuh kuasa seperti yang Yesus perbuat. Itu menurut saya sangat indah. Ini juga yang menjadi kita harus belajar tentang doa yang lebih berkualitas. Waktu masih sekolah minggu, masih anak-anak ya, saya belajar, diajari, Tuhan berkati makan ini, amin, gitu ya kalau mau makan ya. Tuhan mau tidur berkati, amin, misalnya begitu. Waktu masih anak-anak. Dan itu memang anak-anak, bahasa anak-anak. Tapi kalau kita sudah dewasa, apakah kita masih berdoa seperti itu? Apakah tidak lebih baik kalau ketika kita makan, kita hadapi sepiring nasi dengan lauk yang ada, kemudian sebelum kita berdoa kita hening sejenak dan kita berdoa, lalu kita mengingat petani-petani yang bekerja keras, kita bisa makan nasi. Lalu kita berdoa juga buat mereka, meski kita tidak mengenal mereka. Lalu kita memperlakukan nasi ini dengan sewajarnya, bukan dumeh orang kaya, sugih, lalu nanti bikin nasi seenaknya sendiri, kemudian terbuang sia-sia seenaknya sendiri. Nah, tidak. Begitu juga. Ini kita menghayati bagaimana kualitas doa yang lebih baik. Tentang kehidupan yang kita hadapi sekarang. Ajarlah kami berdoa. Maka, mari kita bersama-sama belajar tentang doa. Dan saya yakin, kalau itu kita kerjakan, maka kita akan menjadi pribadi yang diberkati Tuhan, memiliki satu spiritualitas doa yang sangat baik. Saudara, saya hari ini mengajak, mari kita belajar tentang doa, dan katakan, Tuhan ajari kami doa dan ajari kami untuk lebih baik lagi dalam doa. Semoga semangat seperti ini yang menjadikan kekuatan kita. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Semoga Tuhan mengaruniakan kepada kami spiritualitas doa yang lebih baik. Seperti murid yang mengatakan, Tuhan ajarlah kami berdoa. Pada hari ini pun Tuhan ajari kami berdoa, supaya kami memiliki jam doa pribadi, kualitas doa yang benar, dan apa yang menjadi kehendak-Mu yang kami cari. Tuhan, kami berserah kepadamu, biarlah pokok-pokok ajaran dalam doa Bapa kami hayati dan kami hidupi dalam perilaku, dalam kehidupan sehari-hari. Penyembahan kepada Tuhan, pertobatan, kemudian spiritualitas, kesadaran Tuhan sebagai Raja, dan permohonan, dan kami serahkan di dalam penyertaan Bapa. Terima kasih doa kami ini, kami persembahkan kepadamu ya Allah, demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.